Jadi dari hukum itulah ya kan orang Buddha tidak ribut masalah Tuhan. Gitu. Jadi Buddha pada mulanya nggak ada urusan dengan dewa, nggak ada urusan dengan Tuhan pada mulanya. Tapi ketika agama Buddha ini komunitasnya bertemu dengan budaya lain, maka lahir konsep baru. Sehingga ada Buddha Hinayana, ada Buddha Mahayana. Sebenarnya kayak penyakit seperti batu ginjal itu bisa tidak keluar sembuh tanpa dibedah. Jawabannya? Jawaban dokter itu bisa, Pak. Terus lebih baik mana? Keluar tanpa dibedah dengan keluar kan dibedah. Kata dokter yang sama, lebih baik tidak dibedah. Cuma prosesnya beda, Pak, katanya. Apa, dokter? Itu kalau sudah mau keluar, Bapak nanti minum banyak. Dokternya itu bilang kan, itu akhirnya batu ginjal itu akan kikis kalau minum banyak. Karena minum banyak itu sering kencing. Bisa sehari, ya, Bapak itu minum 5 liter minimal. 5 liter itu minimal. Nah, kita ini kan menyongsong sebagai generasi ke depan, misalnya generasi yang tercerahkan. Maka kita mulai sekarang harus segala sesuatu berani bertanya, ya, bukan terus langsung fanatik, bukan terus langsung membela, bukan terus langsung menyerang, ya. Karena namanya konsep, ya kan? Konsep itu adalah sesuatu yang dirancang oleh pikiran kita. Lah kalau hewan ya nggak pakai konsep apa-apa, langsung hidup. Saya sebagai misalnya ayam hidupnya begini ya begini. Tapi manusia itu bisa tumbuh, berkembang dan menang itu karena konsep. Itu juga harus kita pahami. Ketika orang itu konsepnya masih minim, jadi tidak maju. Jadilah manusia-manusia yang terasing, suku terasing, ya, orang-orang primitif. Itu kan konsepnya masih minim, ya. Konsep itu melahirkan kata. Kata itu melahirkan manusia bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini kan harus dipahami. Nah, gitu. Kalau dikomparasikan bertuhan tanpa beragama atau beragama tanpa konsep Tuhan, itu yang lebih ideal yang mana, Pak Koji? Nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Karena itu tergantung pada masyarakatnya. Ya tinggal hidup di mana? Iya. Ya kan kalau lingkungan kita itu beragama dan bertuhan, misalkan, kan kita nggak bisa lari dari situ. Iya. Nah itu. Tetapi kalau kita sadar kan kita tidak terjebak oleh perilaku betul. komunitas di mana kita itu hidup. Kita sudah melampaui Kita sudah melampaui gitu ya. Itu yang disebut melampaui dualitas. Iya. Oke Pak Koji. Gitu. Menarik. Waduh, luar biasa. Nah, ada Pak Koji yang masih berdebat soal wahyu. Iya. Bagaimana kita membedakan wahyu itu dari Allah atau itu bisikan setan? Nah, jangan-jangan setan itu juga konsep juga atau gimana menurut Pak Koji? Ya, tadi saya bilang kan, Pak, dari Allah saja itu sudah konsep. Allah aja udah konsep ya. Semua turunannya. Ya konsep yang nurunkan konsep, maksud konsep nurunkan realitas kan gitu kan. Masa konsep menurunkan realitas ini ya? Iya, gitu kan. Ya, konsep yang menurunkan konsep. Ya. Nah, konsep itu tergantung budaya. Jadi selama ini kita bertengkar gara-gara konsep ya, Pak Koji? Betul. Ya kan. Nah, konsep itu kan dipengaruhi budaya. Jadi budaya yang satu bisa memiliki konsep yang berbeda dengan budaya yang lain. Misalkan ya, Siddhartha Gautama. Sering orang menganggap dia tidak agama yang ateis atau tidak bertuhan. Tidak demikian, itu juga salah memahami apa ini ajaran Buddha. Ya. Ajaran Buddha itu ya lebih menekan pada kasunyatan, ya, yaitu hukum keberadaan, yaitu hukum sebab akibat. Iya. Jadi
dari hukum itulah ya kan orang Buddha tidak ribut masalah Tuhan. Gitu. Jadi Buddha pada mulanya nggak ada urusan dengan dewa, nggak ada urusan dengan Tuhan pada mulanya. Tapi ketika agama Buddha ini komunitasnya bertemu dengan budaya lain, maka lahir konsep baru. Sehingga ada Buddha Hinayana, ada Buddha Mahayana. Ya. Hinayana disebut ya, yana itu kendaraan, hina itu kecil. Jadi kendaraan kecil. Karena itu tadi konsep murni dari Buddha hukum sebab akibat begitu saja. Mahayana itu berarti kendaraan besar. Jadi apa itu ada dewa, tapi kalau juga untuk kebaikan, untuk ya oke. Dan Mahayana tidak satu, tergantung di negara mana Mahayana itu berkembang. Seperti itu. Pak, kalau saya bikin salah satu usaha begitu ya, tak kasih nama Mahayana itu nggak kualat ya Pak kira-kira ya? Oh iya, orang apa-apa. Nggak apa-apa ya, udah terlanjur soalnya. Iya, kan iya, itu iya. cuma nama-nama itu kan lahir dari proses apa ini keinginan kita, karep kita. Iya, Aku iya. ingin cita-citanya itu begini ya, Iya, tidak iya. apa-apa. Oke, nah ini sebentar, karena Pak Kojim bicara soal nama ini ya, ada ilmu yang katanya apa tuh namanya, nama kalau kita kecil dulu lihat tetangga kita, sakit-sakitan terus diganti nama kemudian menjadi tidak sakit-sakitan gitu. Nah, merubah nama sama merubah tanda tangan itu apakah benar bisa mengubah nasib seseorang? Nah, saya pengen tahu ini dari perspektifnya Pak Kojim seperti apa, karena katanya nama itu bekerjanya di subtle causal mind, jadi di bawah yang lebih dalam lagi daripada pikiran bawah sadar. Menurut Pak Kojim bagaimana? Ya, jadi kita harus kembali ke dasarnya yaitu konsep. Begitu konsep itu diyakini, ya kan? Ini energi, ya kan? Ya coba misalnya kita itu, ya saya itu pernah tuh apa itu ketika masih sekolah itu kan ada ini olahraga yang itu loh, lompat tinggi itu loh, ya kan? Ya, itu kan dinilai siapa yang paling bisa. Ini ya kan, nah saya itu tidak bakat olahraga, tapi di sini saya itu yakin, ya kan, saya yakin bahwa saya itu sehat kok, ya, jadi saya harus berusaha menghentakkan kaki sekuat-kuatnya, akhirnya itu masih tergolong yang nilainya baik, karena baru pada 1 meter berapa baru sudah nggak bisa lagi dilampaui, iya. Jadi konsep itu akan melahirkan keyakinan. Keyakinan itu mengeluarkan energi. Ya kan? Makanya orang dulu banyak kesandung apa? Kejadian karena keyakinannya itu real. Gitu kan. Lah kalau tidak real ya nggak ditakuti orang. Betul. Ya kan? Misalnya dulu ya. Mula-mula itu kan orang itu mengatakan jangan meludahi air sumur, nanti sumbing. Ya, pasti ya pada satu saat itu ada yang meludahi dan sumbing. Sumbingnya karena apa kita tidak menjadi masalah, ya. Kan bisa saja itu karena sumbing karena apa itu memang waktunya gen di situ waktunya membuka dan sebagainya, ya kan. Tetapi keyakinan itu membuat begitu ada satu saja akhirnya semuanya bisa nerima. Enggak, jangan. Soalnya faktanya itu sumbing. Terus enggak ada kan ajaran itu. Lama-lama ada anak meludahi, ya kan? Oh, ada orang kamu sumbing, ya diketawain karena sudah tidak ada lagi orang yang berpegang pada konsep itu. Oke. Nah, negara kita bisa dijajah karena kita sudah kehilangan pegangan pada konsep yang lama itu setelah berhadapan dengan orang Barat yang menggunakan rasionya untuk membangun konsep itu. Jadi semua konsep itu kan pada mulanya lahir dari pikiran, pada mulanya. Tapi ada yang cukup terus akhirnya diyakini, ada yang terus dipertanyakan. Nah, orang Barat itu dialektika. Dia selalu mempertanyakan pada konsep yang sudah dipegang. Nah, kita tidak. Ya sudah itu ya itu. Ya. Akhirnya mereka bisa menjajah. Orang Barat
bukan tidak percaya kalau ada kejadian-kejadian gaib itu tapi dia ya itu mungkin gejala alam, diselidiki dan sebagainya. Ya, baru kalau itu bersentuhan dengan etika dia tidak mau. Ya, seperti misalnya mereka menggunakan burung dara, burung merpati itu sebagai simbol damai. Maka pada umumnya orang bule ya, tidak mau makan burung dara itu ya. Karena apa? Karena saya ini pernah bekerja dengan orang barat di perusahaan barat. Itu kalau bos saya itu saya ajak ke restoran terus saya pesan dara ya. Jangan, karena saya nggak bisa makan. Itu. Tapi orang barat itu kan toleran. Kalau you pesan ya you aja. Tapi kami tidak. Pak Gonjim, lanjut. Mungkin, jadi artinya orang barat itu sudah menjadikan merpati itu simbol etika hidupnya, gitu loh. Tapi kalau nggak menjadi simbol etiknya hanya karena diajari dosa dan tidak, mereka terus iya. Nah, Pak, berarti bisa diambil sebuah konklusi bahwa manusia itu adalah produk dari keyakinannya masing-masing. Loh iya, kan tadi keyakinan itu bermula dari pikiran. Ya kan, tapi pikiran yang sudah menggumpal menjadi satu, terkonsentrasi itu namanya keyakinan. Oke. Mumpung saya ketemu Pak Gonjim, bagaimana sesuatu yang pikirannya sudah menggumpal menjadi satu, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah belief itu kok bisa diterjemahkan oleh semesta, diterjemahkan sebagai alam jadi kenyataan, padahal dia awalnya hanya sebuah konsep kan di dalam pikirannya, terus kemudian diyakini. Nah, konkretnya gini aja Pak Gonjim, dia kerja di kebun belimbing, gajinya 80.000 Pak Gonjim. Tapi yang dilihat setiap hari mobil baru. Kata teman-temannya gaji 80.000 kok pengen bisa beli mobil, gimana ceritanya gitu kan. Tapi kemudian keyakinan itu dia pelihara kuat-kuat. Ada aja jalan Pak, bisa beli beneran. Itu bagaimana menjelaskan secara ilmiahnya Pak Gonjim? Enggak gampang. Kita ini kan bagian dari alam semesta. Nah, dia bisa tune dengan yang ngubungi dirinya, kan gitu kan. Lah kita nggak tune ya nggak bisa. Oh gitu. Lah, kita ini punya tangan. Bisa dipukul orang terasa sakit. Bisa kita bilang, wah pukulin aku nggak ngerasa sakit. Bisa. Karena itu kan sudah tune. Jadi kita kesalahannya, kita tuh selalu melepaskan diri dari alam. Padahal kita adalah bagian dari alam. Ya. Kalau bagian dari alam itu kita sadari, ya kita bisa. Ya alhamdulillah saya seumur hidup itu tidak dapat dikatakan tidak pergi ke rumah sakit. Saya itu sekali pergi ke rumah sakit. Ya. Itu ketika umur 27. Sekali. Ya, karena apa? Karena kurang minum, ya. Terus akhirnya terjadi batu ginjal gitu kan. Terus saya dibawakan ke dokter oleh bos saya. Lalu saya ngobrol sama dokternya itu, ya kan. Dokternya pada waktu itu istilahnya dokter bedah nomor 1 di Kota Malang. Iya, dokter. Sebenarnya kayak penyakit seperti batu ginjal itu bisa tidak keluar sembuh tanpa dibedah. Jawabannya? Jawaban dokter itu bisa, Pak. Terus lebih baik mana? Keluar tanpa dibedah dengan keluar kan dibedah. Kata dokter yang sama, lebih baik tidak dibedah. Cuma prosesnya beda, Pak, katanya. Apa dokter? Itu kalau sudah mau keluar, Bapak nanti minum banyak. Dokternya itu bilang kan, itu akhirnya batu ginjal itu akan kikis kalau minum banyak. Karena minum banyak itu sering kencing. Bisa sehari, ya, Bapak itu minum 5 liter minimal. 5 liter itu minimal. Dan itu akan sering kencing. Itu akan terkikis batu itu. Dan batu itu begitu terkikis akhirnya pecah. Dan ketika pecah, dia akhirnya ingin keluar ketika kita mau kencing. Itu Pak sakitnya setengah mati. Saya jawab, saya berani itu. Betul. Iya, terus? Ya sudah, salaman kan. Jadi saya beritahu pada bos Anda tidak usah dibedah. Iya. Minum aja, Mas. Iya. Oke. Itu hanya terjadi pada waktu subuh, pada waktu bangun tidur.
langsung ngut sakit, tapi Iya. saya pikir, wah paling sebentar. Nah, ada pikiran sebentar, ya sebentar betul. Nggak ada rasa sakit lama-lama. Iya, iya, Iya. iya, Nah, itu kan pikiran kan. Iya, iya. Ah, paling sebentar. Klotak-klotak pada keluar, klotak-klotak. Jadi batunya itu berjatuhan di ubin kamar mandi itu. Di lantainya itu. Sudah setelah itu, alhamdulillah nggak ada. Sembuh. Iya. Nah, itu tadi. Jadi, keyakinan itu, ya kan, itu sebuah energi yang ini. Dan itu dia mendorong tindakan apa enggak, Pak Gojim? Keyakinan itu. Loh, ya mendorong dong. Pasti ya? Pasti. Berarti kalau kemudian ada orang, aku lu sudah yakin, tapi dia masih santai-santai aja, tindakannya nggak selaras, berarti dia belum yakin sebenarnya. Ya belum. Kan Belum. keyakinan itu adalah apa? Ada perasaan, ya, seperti saya bisa hidup, saya lahir ini kan sebuah produk alam, ya kan. Kalau hanya saya yakin hanya sekedar mendengarkan orang, ya enggak, oke. ya kan. Ya, itulah yang waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Untuk nguji yakin tidak, itu sederhana. Iya. Ya kan, contohnya semua orang misalnya, kami bersama Tuhan. Ya kan, Tuhan bersama kita. Diuji saja. Lewat kuburan di tengah malam. Ya kan. Kalau dia berani dan tidak merasa ada apa-apa, ya berarti itu yakin. Oke. Tapi kalau sudah takut, ya berarti nggak yakin. Oke. Gitu loh. Pak, ya. soal pikiran, bagaimana pikiran kita, pikiran Hendra bisa nyambung dengan pikirannya Ahmad Kojim jarak jauh? Pikiran saya bisa nyambung sama teman saya jarak jauh. Sementara dia bilang, oh kamu bisa nyambung kan karena aku orangnya peka, karena aku perasa. Coba ke yang lain pasti nggak bisa gitu. Tapi saya membuktikan sendiri, terkadang memang kirim pesan lewat jarak jauh itu sering jadi kenyataan, Pak. Ini memang. Nah itu gimana menjelaskannya, Pak? Menjelaskan sederhana. Ketika pikiran kita itu jangan diistilahkan peka, tapi selalu terbuka. Oke, selalu Ya terbuka. kan? Maka pikiran kita pun keluar kepada yang dituju tanpa ada halangan. Begitu pula orang luar ke kita juga tanpa ada halangan. Kita sering kan, lama misalnya nggak makan sate kambing. Ya. Kepengen makan sate kambing, ternyata terus ada tetangga yang Betul, ya, betul. kayak begitu. Ya. Jadi telepati itu memang rasional, Rasional. saintis dia ya. Tapi kan rasional itu ada dua kan. Rasional yang hanya pada konsep, dan rasional karena pada praktek. Oh, Ya sekedar percaya itu kan pada konsep. Iya, Tapi iya, ada rasional itu memang dia praktek. Jadi di situ. oke. Ya. Nah ini yang dilupakan orang. Iya Pak, Iya. iya Pak. Gitu. Oke. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari teman-teman, Pak. Apakah Allah itu, kan ada orang bilang aku dapat petunjuk dari Allah, dapat suara ketika Ya. mimpi gitu ya. Dapat petunjuk dari Allah lewat suara gitu. Apakah Allah itu Pak, benar-benar bisa bersuara? Katanya kan tidak ada yang bisa menyerupainya gitu. Gimana Pak Koji menjelaskan hal Iya, itu? jadi kembali kepada pertanyaan tadi kan, bagaimana membedakan wahyu itu datang dari Allah atau dari setan. Iya. Ya kan, nah di sini kan kita juga harus memahami, ya kan, konsep wahyu itu kan konsep dari bahasa Arab, ya kan, jadi harus tahu dulu, ya, dari dalam konsep bahasa Arab wahyu itu artinya isyarat yang cepat. Kalau diterjemahkan bahasa kita, ya. Nah, Isyarat yang cepat. Iya, isyarat yang cepat, ya kan. Nah, jadi isyarat cepat itu artinya kita tidak pernah pakai pikiran, memikirkan atau berangan-angan dan sebagainya, ya. Dan selalu merujuk kepada hal yang baik. Nah, itu ciri wahyu. Sedangkan kalau bisikan itu satu, kita yang terima kadang-kadang masih ragu-ragu. Gampang banget ya, bedakannya Iya, sebenarnya ya. sebenarnya gitu. Merujuk kepada yang baik, Iya, yang syarat yang baik. cepat, spontan Iya, gitu kalau, kan. Kalau bisikan kan kita masih ragu-ragu, apa bener sih? Ini baik atau justru buruk? Terus akal kita jadi nimbang-nimbang. Iya, gitu kan. iya. Kalau ini baik dan langsung sudah di luar dari kuasa kita, istilahnya langsung jadi kan gitu. Oke. Nah kalau kemudian ada orang mengatakan, oh nggak bisa itu kalau higher self-mu nggak aktif, itu nggak bisa itu kalau guidance-mu di dalam diri nggak aktif, itu nggak bisa, itu perlu diaktifkan dulu. Enggak gitu. Gimana itu, kan Pak? gini kan. Jadi
aktifnya higher self itu juga macam-macam. Ada orang yang memang sejak dilahirkan, ya kan, ya memang sudah terbuka, sudah aktif. Ya disitulah melahirkan penemu seperti apa ini, kayak Thomas Edison, ya, Einstein. Einstein. Lah kalau burung ngaktifan terus sampai mati ngaktifan nggak ngono itu, ya kan? Ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi ada yang aktif, memang dia lahir sudah ngunduh wong pakerti. Jadi memang aktif. Mungkin dharma dari leluhur masa lalunya. Iya. Nah, ada yang sekarang ini harus berusaha, itu tadi usaha tadi, berusaha mengaktifkan, ya kan? Tapi belum tentu mengaktifkan sekarang ini juga terbuka sekarang, ya. Karena ini harus diiringi dengan dharma, dengan laku baik, ya kan? Jadi di situ, ya. Makanya di dalam agama terus dikatakan ada dua, ada istidroj, ya kan? Ya, ada maunah, ya, atau karomah atau mukjizat kan gitu kan. Ya, istidroj itu kalau berkaitan dengan keburukan. Ya, kalau untuk kebaikan, untuk keselamatan berarti bukan istidroj gitu. Untuk keburukan menjadi kita tambah sombong. Kita mendadak kaya, tapi dengan kaya itu akhirnya kita menindas orang, menghina orang, ya kan? Oke.